Aduh. lah. Secara ekonomi itu penting juga pasti berdasarkan itu karena selama ini kan image-nya kan image desa ya, image. Nah ini jenengan berhasil membuktikan bahwa peternak ini bisa kaya dan punya mobil, punya macam-macam nih, gimana nih? Ya sebenarnya kan peternak itu memang kalau terkesannya selama ini adalah pekerjaan yang bukan merupakan bagian dari cita-cita di masa kecil gitu, karena mereka tidak bisa melihat bahwa sebenarnya di dunia peternakan itu ada aset yang tersimpan dan sebenarnya menjanjikan ya, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar berpikir. Jadi kalau orang masa kecil itu jarang membuat cita-cita menjadi peternak itu karena belum ada pada waktu itu terlihat bahwa peternak itu sukses dan bisa menghasilkan banyak uang. Nah setelah kita benar-benar tahu dan bisa menganalisa harus ada minimal jumlah berapa, kemudian bagaimana cara mengelola yang baik dan benar. Sebenarnya justru peternakan ini di breeding ini paling istilahnya paling prospektif karena teknologinya itu berkembangnya tidak cepat, namun harganya akan terus merangsak naik. Jadi kita tidak terlalu banyak harus berinovasi yang berlebihan. Kita memiliki aset yang sederhana tapi bisa menghasilkan yang terus bertahan luar biasa. Jadi kalau dari segi bisnis, saya memiliki beberapa usaha di sektor lain. Sektor peternakan itu entah itu mau beternak, mau bertani atau perikanan itu ternyata itu adalah sektor yang paling menjanjikan sepanjang zaman. Jadi salah satu peternakan, kenapa kemudian saya juga memilih kambing, karena kambing itu secara analisa dia interval kelahirannya pendek, jadi kan 2 tahun bisa 3 kali beranak, dan sekali beranak itu intersesnya rata-rata 2, beda dengan ternak yang lain. Nah terus kemudian dari peternakan itu sendiri kan sebenarnya 70% dari
keberhasilan itu ditentukan dari sebagaimana kita memanajemen dan mengelola peternakan itu. Jadi termasuk penekanan bagaimana kita meminimalisir operasional terbesar kan dari pakan. Nah, bagaimana kita mengolah limbah, mengolah limbah-limbah pertanian, limbah pabrik untuk menjadi pakan ternak yang sangat ideal. Akhirnya tercapai analisa usaha yang tepat dan menghasilkan keuntungan yang besar di peternakan. Penghargaan apa Pak? Anugerah 21 tokoh inspiratif bikin keren Indonesia di bulan Mei tahun 2016. Itu penganugerahan yang karena kategori saya adalah kategori ibaratnya adalah tokoh inspiratif yang membuat perdagangan jual beli kambing secara online dan membuat komunitas peternak melek terhadap teknologi informasi. Itu diserahkan oleh Kementerian Teknologi Informasi Pak Lalu Rudiantara, dan kemudian waktu digelar oleh kebetulan bareng dengan acaranya 21 tahun Telkomsel di Jakarta. Itu terpilih 21 tokoh dari 500 sosok Kompas yang filter menjadi diambil 21 tokoh menginspirasi teman-teman lain. Jadi tujuannya adalah bahwa kita tidak boleh berkecil hati meskipun hidup di atas gunung, kemudian kita adalah berangkat dari dunia peternakan, tapi ketika kita melek teknologi informasi maka tidak menjadi kendala bahwa tempat yang terpencil seperti daerah saya itu ternyata juga bisa melakukan transaksi dengan orang-orang di luar provinsi. Dan itu saya lakukan sejak tahun 2008 dengan berangkat saya membuat weblog, kemudian dari weblog kemudian kita bisa terhubung, kemudian saya membuat bursa jual beli dengan orang-orang yang dari luar daerah. Jadi, itu yang membuat istilahnya menjadi salah satu nominator inspirasi untuk bikin keren Indonesia. Apa yang memutuskan Bapak dari direktur menjadi peternak, juga lulusan S2 ini kan lumayan ini ya, kenapa pilih ini Pak? Kalau sebenarnya kalau S2-nya itu kan sebenarnya hanya beasiswa ya, meskipun sebenarnya juga banyak orang yang tertarik ketika bagaimana bisa mendapatkan gelar S2 di luar negeri ya, karena saya lulusan Ibaraki di engineer, tapi kemudian saya memilih peternak karena ternyata sehebat-hebatnya saya sebagai seorang teknisi itu akan jadi kuli terus Mas, karena akan dibayar oleh manajemen. Nah, ketika saya memiliki usaha, meskipun saya hanya jadi peternak, ternyata saya lebih bisa membiayai hidup saya dan lebih bisa membuat orang lain bekerja pada saya. Terus kemudian secara usaha sekecil apapun itu usaha saya, dan ternyata dari ternak saya usaha ternak, kemudian saya bisa mengusahakan perusahaan yang lain menjadi ternak usaha yang lain. Kira-kira kalau dikalkulasi gaji dari direktur ke ternak naik berapa kali lipat nih Pak? Kalau dulu tahun 2006 waktu terakhir saya menerima gaji itu, total gaji pokok saya kan 8 juta, terus kemudian segala macam lah termasuk tunjangan itu totalnya adalah 12. Ketika saya sudah beternak dengan memiliki kandang sendiri dan plasma, ya bisa 2 kali lipat Mas. Artinya yang dari ternaknya saja, di luar trading gitu loh. Kan di ternak saya juga bermain trading ternaknya juga. Jadi tidak hanya di breedingnya saja. Kalau dari breeding kita bisa 2 kali lipat Pak, dengan gaji yang dulu saya terima tahun 2006 pada waktu itu. Terus ketika saya mengamati sampai hari ini pun ternyata juga kedudukan yang sama di perusahaan tersebut masih sama. Gajinya tidak terlalu naik sampai setengahnya saja, tidak. Bedanya trading sama breeding tadi apa? Kalau breeding itu beranak pinakan, jadi memberanak pinakan. Kalau tradingnya kan saya termasuk usaha dijual beli, di istilahnya pengadaan bibit-bibit ternak, itu tradingnya Mas. Istilahnya kita juga membuat sebuah usaha dari 2014 itu
lebih jauh menjadi trader juga gitu. Di samping saya trader, tapi saya juga trader, jadi membuat pasar tersendiri yang berbeda dengan pasar konvensional. Nama lengkapnya Nama saya Sugiharto, selaku Direktur di CV Gunung Leuser Cipta Mandiri.